Masters, kembali lagi dengan saya Mersha Linda dengan NPM 245201151. Hari ini kita sangat beruntung sekali bisa berbincang dengan salah satu sosok inspiratif di dunia akademik. Beliau adalah dosen di salah satu fakultas hukum di Unila yang sudah banyak berkecimpung di dalam bagian hukum tata negara. Langsung saja kita perkenalkan, ada Ibu Cia di sini. Selamat siang Ibu. Siang. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konstitusi nih Bu. Menurut Ibu, seberapa penting sih peran Mahkamah Konstitusi untuk menjaga tegaknya konstitusi? Terkait dengan peran Mahkamah Konstitusi ya. Iya, Bu. Jadi menurut saya Mahkamah Konstitusi adalah peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan lembaga legislatif sebagai lembaga yang memproduksi sebuah undang-undang gitu kan bersama dengan pemerintah, maka ketika produk undang-undang itu ternyata ada yang melanggar hak-hak konstitusional warga masyarakat, kalau nggak ada MK kita akan kemana gitu kan untuk menguji ya undang-undang yang telah disusun oleh DPR bersama pemerintah. Untuk itu Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting sebagai lembaga yang menjaga nilai-nilai konstitusi tetap dipertahankan, tetap diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Nah, menurut Ibu nih, apakah konstitusi kita sudah cukup menjamin perlindungan hak asasi manusia? Kalau pandangan saya terkait dengan apakah konstitusi negara Indonesia sudah mencakup terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, menurut saya sudah cukup baik ya. Mungkin kalau kita ingin lebih baik bisa saja ditingkatkan lagi terkait dengan hak asasi manusia, karena memang masyarakat itu kan sifatnya dinamis, berkembang terus, jadi memang kebutuhan akan selalu berubah, dinamis. Tapi dalam aspek hukum yang ada saat ini, konstitusi di negara Indonesia menurut saya sudah cukup baik. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi, khususnya pasal tentang hak asasi manusia, sudah melingkupi banyak aspek. Oke, lalu menurut Ibu nih, apa sih tantangan terbesar konstitusi di Indonesia saat ini? Tantangan konstitusinya ya, kalau saat ini saya menilai konstitusi itu tantangannya adalah menjaga nilai-nilai orisinalitasnya sih, menjaga nilai-nilai orisinalitas agar konstitusi itu dengan norma hukum yang ada saat ini, belum dilakukannya amandemen ya, itu tetap bisa digunakan, diimplementasikan di masyarakat tanpa adanya hal-hal yang mungkin dapat melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Masyarakat diupayakan juga tidak dirugikan atas adanya konstitusi yang saat ini gitu. Jadi memang perkembangan masyarakat yang sangat mungkin dinamis, dengan konstitusi yang ada saat ini di amandemen terakhir tahun 2002 itu lumayan lama ya waktunya, dari 2002 sampai dengan 2025, sehingga memang membutuhkan penafsiran dan penerapan konstitusi untuk menjaga nilai-nilai itu. Oke, terakhir ya Bu, apa nih pesan-pesan Ibu bagi kami mahasiswa hukum dalam memahami konstitusi yang ada di Indonesia? Oke, kayak tips ya, saran ya supaya memahami konstitusi yang ada di Indonesia. Pertama, selain dari kita membaca teks daripada konstitusi itu sendiri, kita juga perlu memahami, khususnya apalagi mahasiswa fakultas hukum, memahami bagaimana sih lahirnya ketentuan-ketentuan tersebut gitu kan. Kita bisa membaca naskah komprehensif terkait dengan munculnya norma-norma hukum yang ada di dalam konstitusi itu seperti apa. Karena ketika kita memahami originalitas dari apa adanya kelahiran pasal tersebut, itu kita akan memperkuat lagi pemahaman kita dan pemahaman dan budaya hukum kita terhadap ketaatan terhadap konstitusi. Oke, baik, terima kasih Bu. Sekian pembahasan kita kali ini, cukup di sini, semoga membantu. Terima kasih.